Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan terkait sistem buku besar dan pelaporan. Kami yang beranggotakan yang pertama Fajar Gilang Septoni NPM 012, yang kedua Nur Hayati NPM 066, yang ketiga Nurul Desian Ramadhani NPM 076, dan yang terakhir saya sendiri Rahmatina Nur Nazmina NPM 098. Yang pertama ada pengertian. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Siklus ini berinteraksi dengan siklus lain dan berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Nah, siklus ini menerima berbagai informasi dari sumber-sumber lain. Di antaranya, yang pertama, informasi mengenai transaksi reguler, yaitu berupa siklus pendapatan, pengeluaran, sistem produksi, akuntansi biaya, dan sistem persediaan. Yang kedua, ada bagian keuangan, yaitu transaksi, pendanaan, dan investasi. Yang ketiga, departemen anggaran, berupa data anggaran. Dan yang terakhir, kepala departemen keuangan, berupa transaksi penyesuaian. Selanjutnya, tujuannya adalah yang pertama, untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit. Yang keempat, mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Selanjutnya, ada aktivitas buku besar dan pelaporan. Nah, aktivitas buku besar dan pelaporan ini memiliki 4 aktivitas dasar yang dilakukan untuk menunjukkan sistem online umum yang digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dari 4 aktivitas tersebut, 3 di antara aktivitas pertamanya, yakni menyajikan langkah-langkah dasar dalam siklus akuntansi yang menghasilkan produksi rangkaian laporan keuangan tradisional. Aktivitas terakhir menunjukkan bahwa sebagai tambahan dari laporan keuangan untuk pemakai eksternal, SIA menghasilkan laporan untuk pihak manajemen internal juga. Nah, selanjutnya untuk setiap aktivitas ini akan dijelaskan lebih terperinci oleh teman saya. Saya Fajar Gilang Septoni akan melanjutkan presentasi mengenai memperbarui buku besar. Di sini aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui itu terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber. Yang pertama yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Yang pertama, subsistem akuntansi, yaitu setiap subsistem akuntansi yang membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap saat tiap terjadi transaksi. Akan tetapi, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu. Nah, contohnya yaitu subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan ayat jurnal ringkasan yang mendebit piutang usaha dan kas serta mengkredit penjualan untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode pembaruan. Yang kedua yaitu bendahara. Bagian bendahara yaitu membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi, atau perolehan saham perbendaharaan. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses pembaruan buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi adalah mempersiapkan neraca saldo.
Neraca saldo atau trial balance sendiri adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo untuk seluruh akun buku besar. Saya Nuzul Destian Ramadhani, NPM 076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memasukkan berbagai ayat jurnal penyesuaian atau AJP. AJP ini berasal dari kantor kontroler setelah neraca saldo dibuat. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo-saldo dari semua akun buku besar. Selanjutnya yaitu kategori dasar AJP. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu akrual. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya yaitu meliputi pencatatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima dan upah yang belum dibayar. Selanjutnya yaitu penangguhan. Penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya itu meliputi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu, misalnya sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga yaitu estimasi. Estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya yaitu meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. Yang keempat yaitu revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya meliputi perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keusangan, atau catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan perhitungan fisik persediaan. Yang terakhir yaitu koreksi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Tahapan selanjutnya yaitu menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama yaitu entry jurnal penutup, yaitu membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atau rugi bersih pada laba ditahan. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Ini merupakan ikhtisar kinerja perusahaan untuk satu periode waktu tertentu, biasanya dalam periode bulanan atau tahunan. Selanjutnya yaitu laporan perubahan posisi keuangan. Ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada satu waktu tertentu. Yang terakhir yaitu laporan arus kas. Ini menyediakan informasi mengenai cara perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga berpengaruh terhadap saldo kasnya. Kemudian XBRL atau Extensible Business Reporting Language merupakan suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. XBRL ini dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dalam entry data. Saya Nur Hayati NPM 066 akan melanjutkan penjelasan mengenai menghasilkan laporan manajerial. Aktivitas terakhir pada sistem buku besar dan pelaporan yaitu menghasilkan laporan manajerial seperti anggaran. Yang pertama, proses. Sistem pelaporan seperti ERP ini akan menghasilkan sejumlah anggaran atau anggaran-anggaran tertentu untuk membantu manajer dalam mengevaluasi kinerja. Anggaran tersebut yang pertama yaitu anggaran aktivitas operasi yang menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh setiap unit dalam organisasi. Yang kedua, anggaran pengeluaran modal yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang direncanakan oleh setiap unit organisasi untuk setiap proyek yang dilakukan. Dan yang ketiga, anggaran arus kas yang membandingkan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk menentukan kebutuhan pinjaman yang dibutuhkan oleh unit organisasi untuk menjalankan proyeknya. Selain itu, juga ada kemampuan pemrosesan pertanyaan sistem ERP yang memungkinkan bagi manajer untuk membuat laporan kinerja yang tidak terbatas.
Dalam sistem buku besar dan pelaporan, terdapat ancaman dan pengendalian dapat dilakukan pada saat menghasilkan laporan manajerial. Ancamannya berupa laporan dan grafik yang didesain buruk itu akan membuat keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan bias atau keliru. Untuk menghadapi ancaman ini, perusahaan dan manajemen perusahaan bisa melakukan pengendalian berupa yang pertama, penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk desain laporan kinerja. Yang kedua, pengendalian berupa balance scorecard. Dan yang ketiga, pengendalian berupa memahami prinsip desain grafik yang layak. Pengendalian pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel. Seperti yang dilihat pada gambar tersebut, bahwa akuntansi pertanggungjawaban ini menghasilkan rangkaian laporan yang saling berkaitan di antara tingkatan-tingkatan dalam organisasi membagi kinerja untuk berdasarkan aktivitas yang dilakukannya. Dan juga ada anggaran fleksibel, di mana jumlah setiap yang dianggarkan dalam berbagai tingkatan itu bervariasi. Pengendalian yang kedua yaitu balance scorecard yang merupakan laporan yang menyediakan pemikiran multidimensi atas kinerja dari organisasi yang dapat digunakan untuk mengelola risiko yang terdapat dalam perusahaan berdasarkan berbagai dimensi yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, inovasi, dan juga pembelajaran. Pengendalian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip grafik yang tepat yang dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan secara tepat dan memahami perubahan yang terjadi secara efektif. Prinsip-prinsip grafik yang tepat itu meliputi penggunaan judul yang meringkas pesan dasar, menyertakan nilai data dengan elemen masing-masing, dan menggunakan batang dua dimensi yang mempermudah untuk menilai besarnya perubahan. Grafik yang tepat ini menggunakan data time series yang disusun secara berurutan dan juga dimulai dari sumbu vertikal 0. Pada dua gambar itu, pertumbuhan kuat dalam EPS menunjukkan grafik yang tepat, sementara pertumbuhan EPS berlanjut itu menunjukkan grafik yang disusun secara kurang tepat karena tidak dimulai dari sumbu 0 dan tidak memenuhi prinsip-prinsip grafik yang tepat. Selanjutnya, pembahasan kasus. Kami memilih kasus dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Buku Besar menggunakan metode waterfall studi kasus CV Sinar Abadi Jaya Jakarta yang disusun oleh Kudiantoro Widianto dan Amelia Julianda Putri dari AMIK BSI Bogor yang kami ambil dari https://ejurnalbsi.ac.id. Yang pertama, pendahuluan. Sistem informasi yang dilengkapi dengan sistem akuntansi yang relevan sangat didambakan oleh perusahaan, di mana sistem akuntansi dapat menghasilkan berbagai pelaporan dan analisis keuangan yang dapat diandalkan serta mudah dipahami ketika dibutuhkan, kapan saja jika diiringi dengan integrasi sistem informasi yang mendukung secara tepat. Sistem informasi akuntansi menjadikan fungsi akuntansi menjadi optimal karena telah dilakukan pemeriksaan dalam tingkat operasional terlebih dahulu untuk menghindari tidak kesesuaiannya data yang dimasukkan untuk menghasilkan pelaporan yang diinginkan. Nah, di sini akan dibahas mengenai tentang sistem informasi akuntansi general ledger pada CV Sinar Abadi Jaya serta menganalisis sistem yang digunakan. Dengan melihat kondisi proses bisnis perusahaan saat ini, yaitu masih banyaknya penggunaan sistem informasi akuntansi yang manual, maka diperlukan untuk menerapkan sistem informasi akuntan pada siklus general ledger yang akurat. Nah, secara garis besar, aktivitas utama dari sistem informasi akuntansi adalah mengolah atau memproses data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan dengan menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan jaringan komunikasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, menurut Puspitawati dan Anggadini, siklus akuntansi secara garis besar menggambarkan proses pengidentifikasian bukti transaksi, pencatatan transaksi dalam jurnal umum atau posting ke general ledger, kemudian pengelompokan bukti-bukti transaksi ke dalam golongan transaksi yang sama ke dalam buku besar atau ledger, dan yang terakhir yaitu meringkas bukti transaksi ke dalam neraca saldo atau trial balance. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian. Dalam proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode waterfall,
yang tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah requirement analysis, yaitu seluruh kebutuhan software yang bisa didapatkan dalam fase ini, yang termasuk di dalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini bisa didapat atau diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Nah, yang kedua atau tahap selanjutnya yaitu adalah sistem desain. Di tahap sistem desain dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahapan sistem desain membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu implementation. Tahap ini dilakukan pemrograman atau pembuatan software yang dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah integration dan testing. Dengan menggabungkan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Nah, yang terakhir adalah operation dan maintenance. Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Saya Nuzul Destian Ramadhani, NPM 076. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang kasus Sistem Informasi Akuntansi Buku Besar menggunakan metode waterfall, studi kasus pada CV Sinar Abadi Jaya Jakarta. Nah, dalam hal ini Sistem Informasi Akuntansi General Ledger pada CV Sinar Abadi Jaya serta sistem yang digunakan itu masih sangat memerlukan sistem yang lebih baik karena dapat meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi pada siklus General Ledger. Dengan melihat kondisi proses bisnis perusahaan ini, yaitu masih banyaknya penggunaan sistem informasi akuntansi yang manual, maka diperlukan untuk menerapkan sistem informasi akuntansi pada siklus General Ledger yang akurat. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan perangkat lunak. Di sini ada kasir, manajer, dan direktur. Untuk kasir, pertama kali yaitu mengumpulkan bukti transaksi, kemudian mengelompokkan bukti transaksi, kemudian mencatat buku transaksi. Nah, pada pencatatan ini ada dua, yaitu mencatat bukti kas masuk dan mencatat bukti kas keluar. Kemudian menyimpan buku transaksi dan menyerahkan buku transaksi ini kepada manajer. Nah, setelah manajer menerima buku transaksi tersebut, kemudian mencatat jurnal umum. Setelah itu melakukan posting buku besar, kemudian melakukan pengiktisaran neraca saldo, kemudian membuat laporan keuangan, kemudian menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada direktur. Nah, setelah direktur menerima laporan keuangan dan melakukan ACC laporan keuangan tersebut, maka akan dikembalikan kepada manajer. Nah, setelah manajer menerima laporan keuangan tersebut, maka manajer menyimpan laporan tersebut. Selanjutnya yaitu pada desain. Nah, di sini desain ada dua, yaitu desain Entity Relationship Diagram atau ERD, dan yang kedua ada Logical Record Structure atau LRS. Nah, di sini ada
master akun. Nah, master akun di sini terdiri dari kode akun, nama akun, jenis akun, dan saldo nominal. Kemudian, pada master akun ini mengisi saldo awal yang terdiri dari kode akun, saldo debit, dan saldo kredit. Kemudian, pada master akun ini berisi cash in detail, cash out detail, dan jurnal detail. Nah, pada cash in detail ini terdapat nomor kas masuk, kemudian ada nominal dan kode akun. Kemudian pada cash out detail itu terdiri dari nomor kas keluar, nominal, dan kode akun. Kemudian pada jurnal detail itu terdiri dari nomor referensi, kode akun, debit, dan kredit. Selanjutnya di sini ada beberapa desain interface yang ada pada program ini, antara lain yang pertama itu ada halaman from login, kemudian yang kedua ada halaman menu master, yang ketiga ada halaman menu akun atau rekening, yang keempat ada halaman menu user, yang kelima ada halaman menu saldo awal, yang keenam ada halaman menu transaksi, yang ketujuh ada halaman menu kas masuk, yang ke-8 ada halaman menu kas keluar, yang ke-9 ada halaman menu jurnal umum. Kemudian yang ke-10 ada halaman menu untuk posting buku besar. Nah, yang ke-11 ada halaman menu laporan, ke-12 laporan buku besar, kemudian 13 ada halaman menu neraca saldo, yang ke-14 ada halaman menu jurnal umum. Kemudian yang ke-15 ada halaman menu laporan laba rugi, yang ke-16 ada halaman menu laporan neraca. Kemudian di sini juga terdapat pembuatan kode program. Kode program atau yang sering disebut dengan pengkodingan dilakukan dengan menggunakan software NetBeans IDE 1.8 dan bahasa pemrograman yang digunakan Java serta database-nya menggunakan MySQL. Kemudian pengujian. Nah, tahapan dalam pengujian program ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya kesalahan dalam sistem, baik dari fungsi dan prosedur maupun logik dari aplikasi yang dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu pendukung. Nah, dukungan yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dari sistem berupa perubahan-perubahan data serta melakukan evaluasi untuk perbaikan aplikasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu kesimpulan kasus. Sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan sistem buku besar dan pelaporan keuangan pada CV Sinar Abadi Jaya itu masih kurang cepat, kurang akurat, kurang tepat, dan juga kurang aman, sehingga seharusnya CV Sinar Abadi Jaya itu harus mengubah sistemnya menjadi sistem buku besar atau penyusunan General Ledger yang sebelumnya masih manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Hal ini dilakukan untuk membuat sistem buku besar dan pelaporan perusahaan CV Sinar Abadi Jaya menjadi lebih efisien dan mempermudah pekerjaan, serta dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, penggunaan sistem buku besar dan pelaporan dalam penyusunan General Ledger menggunakan sistem yang terkomputerisasi akan dapat memudahkan dalam penyusunan, pemahaman, dan juga meminimalisir resiko terjadinya kesalahan yang akan mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Sekian dari kelompok E yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.